Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Asrullah. Saya adalah salah satu mahasiswa farmasi Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini saya akan membahas lagi seputar dunia farmasi dengan tema obat dan penggolongan obat. Perlu diketahui bahwa obat-obatan yang dijual di pasaran memiliki berbagai jenis atau golongan, fungsi dan kegunaannya. Masing-masing penggolongan obat tergantung dari penyakit atau gangguan yang dirasakan baik secara psikologi maupun fisiologi. Ada beberapa obat yang tidak dapat dibeli secara bebas, melainkan harus dengan resep dokter. Pembelian obat harus sesuai dengan anjuran dokter karena tanpa menggunakan yang benar, obat bisa membahayakan nyawa. Maka dari itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membuat aturan dari golongan obat. Golongan ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI Nomor 949/Menkes Per 4 tahun 2000. Penggolongan obat berdasarkan jenis sangat penting karena ada golongan obat yang aman untuk diberi langsung oleh masyarakat. Namun, ada golongan obat yang dapat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Dinkes RI. Contohnya itu minyak kayu putih, obat batuk hitam, tablet paracetamol, vitamin C, dan lain-lain. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kode ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Negara-negara barat, obat yang disebut OTC atau over the counter. Obat OTC paling aman dan bisa dibeli bebas di warung, toko obat maupun apotik. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Pasalnya, obat apapun memiliki kandungan kimia yang berdampak bagi kesehatan tubuh. Obat-obatan yang dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contoh obat bebas adalah paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan obat-obatan ke dalam daftar obat B, memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter bila penyerahannya memenuhi persyaratan. Yang pertama, obat tersebut hanya dijual dalam bungkusan asli dari pabriknya atau pembuatnya. Yang kedua, pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Golongan obat jenis ini sebenarnya masih bisa diberi tanpa resep dokter, namun tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contoh obat bebas terbatas adalah CPM, Theophylline, Tremensa, dan Lacobacillol. Selain itu, terdapat 5 jenis peringatan obat bebas terbatas, yaitu nomor pertama, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Contohnya Dulcolax tablet dan Acetaminophen. Aturan P nomor 2, awas obat keras hanya obat kumur, jangan ditelan. Contoh obatnya ada Galgarisma dan Betadine. Yang ketiga, awas obat keras hanya untuk pemakaian luar badan. Contohnya antihistamin pemakaian luar, misal dalam bentuk krim atau Paladin. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contoh obatnya dalam bentuk rokok dan serbuk untuk penyakit asma yang mengandung skopalamin. Aturan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya Dulcolax suppositoria. Aturan P nomor 6, awas obat keras wasir jangan ditelan. Yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat-obatan yang mengandung sebagai berikut. Yang pertama, semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Yang kedua, semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata tidak untuk dipergunakan secara parenteral. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Contohnya adrenalium, antibiotik, antihistaminika, dan lain-lain. Golongan obat keras hanya didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam
dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh obat keras adalah acetaminophen, loratadin, alprazolam, cefepime, dan sebagainya. Perlu diketahui, contoh obat keras tersebut tidak sembarangan dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian hingga harus digunakan sesuai dengan aturan yang tepat. Yang keempat, obat golongan narkotika. Narkotika merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dalam lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter, disertai nomor izin praktek dokter. Tanpa resep tersebut tidak dapat menggunakan salinan resep. Golongan obat narkotika berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintesis atau semi sintesis. Obat-obatan narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakainya harus perlu diawasi dengan ketat sesuai dengan anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotika dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi perilaku serta aktivitas di titik tertentu. Golongan obat jenis ini sekarang digunakan dokter sebagai obat bius dan anti nyeri atau analgetik yang paling kuat. Oleh karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dengan pengawasan dokter. Contoh obat golongan narkotik adalah obat batuk yang mengandung kodein. Selanjutnya ada golongan obat wajib apotik. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, obat wajib apotik merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotik atau biasa disering sebut APA atau APA kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan obat wajib apotik ini. Yang pertama, apotik wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien, baik itu nama, alamat, dan umur, serta penyakit yang diderita. Yang kedua, apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya, hanya jenis oksitetrasid. Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar, baik itu mencakup indikasi, kontraindikasi, cara pemakaian, serta penyimpanan dan efek samping obat tersebut. Tujuan obat wajib apotik adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. Maka obat-obat yang digolongkan dalam obat wajib apotik adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien, antara lain obat antiinflamasi, contohnya acetaminophen. Berdasarkan keputusan Menkes nomor 347 tahun 1960 tentang obat wajib apotik, yang pertama ada oral kontrasepsi, obat saluran cerna seperti antasida, obat mulut dan tenggorokan contohnya metampiron atau diazepam, obat saluran nafas contohnya obat asma, salbutamol. Yang terakhir adalah obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular contohnya seperti analgetik. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai obat dan pengembangan obat. Semoga di video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like dan subscribe. Saya Surla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.